Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi di channel Oni Project. Setelah melakukan voting di tab komunitas dan hasilnya teman-teman banyak memilih untuk meminta Mimin melanjutkan video part 5. Jadi Mimin memutuskan pada video kali ini Oni Project akan membahas tentang part 5 rangkuman manga Tokyo Revengers dari chapter 219 sampai dengan chapter 256 sekaligus. Bagi yang belum menonton video part-part sebelumnya, silahkan cek link di deskripsi video ini, atau kalian juga bisa cek di playlist semua tentang Tokyo Revengers. Jangan sampai terlewatkan teman-teman. Oke, sebagai disclaimer, video ini hanya sebuah rangkuman yang berisikan spoiler-spoiler dari inti cerita manga Tokyo Revengers. Tentu saja tidak lengkap seperti yang ada di manga. Apabila kalian ingin membaca lengkap dan detail, silahkan baca manganya di situs Kiryu, Comicase, dan situs terjemahan fans lainnya. Sebelum memulai pembahasan rangkumannya, jangan lupa juga like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, langsung saja mari kita mulai pembahasan rangkumannya. Oke, di chapter 219 sampai dengan chapter 224. Pada chapter ini, kita akan ditunjukkan bahwa terdapat kencan buta antara Takemichi dan bos Brahman yang bernama Senju Kawaragi. Dalam hal ini, sebenarnya Takemichi mengira bahwa ajakan Senju untuk pergi bersama hanya untuk mendiskusikan tentang peperangan melawan geng Rokuhara Tandai dan geng Kanto Manji. Namun tak disangka, ternyata Senju malah mengajak Takemichi ke taman bermain pasar malam yang diibaratkan mereka malah seperti pergi berkencan bersama. Mereka bermain bersama, naik banyak wahana bersama seperti komedi putar, roller coaster, biang lala, dan masih banyak lagi yang mereka naiki. Saat melihat sosok Senju di pasar malam, Takemichi merasa heran karena sosoknya begitu sangat berbeda. Sosok Senju yang merupakan bos geng Brahman yang suka tawuran telah menjadi cewek feminim yang suka jalan-jalan, shopping, dan suka naik wahana bermain. Walaupun demikian, Senju juga masih memikirkan geng Brahman, di mana Senju memiliki cita-cita untuk menjadikan geng Brahman sebagai geng terbesar di negara Jepang. Namun di tengah keseruan mereka, tiba-tiba saja pada saat Takemichi bersalaman dengan Senju, Takemichi secara sekilas melihat sedikit ke masa depan. Dalam penglihatan Takemichi, Senju akan terkapar dan mati di area pasar malam tersebut. Lalu pada saat Senju sedang berada di toilet, tiba-tiba saja muncul para anggota Rokuhara Tandai. Mereka mengincar Takemichi karena mereka ingin membunuh Takemichi menggunakan pistol. Takemichi merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam tawuran-tawuran sebelumnya, sehingga dianggap sebagai orang ternama. Yang mengincar Takemichi merupakan Krocho yang ingin naik pangkat di Rokuhara Tandai. Sebenarnya sesuai dengan penglihatan Takemichi, namun masa depan sedikit berubah karena pada saat Takemichi akan ditembak, Senju sebenarnya akan menolong Takemichi dan terkena tembakan tersebut. Namun Takemichi menghentikan Senju dan juga tiba-tiba saja datang Draken untuk menolong Takemichi dan Senju. Ya, karena yang datang hanyalah para Krocho Rokuhara Tandai. Jadi saat mereka melihat Draken, mereka langsung pergi terbirit-birit kabur karena takut kepada Draken. Walaupun demikian, Draken telah terkena 3 tembakan pada tubuhnya sehingga dia langsung terkapar sekarat. Lalu dipanggillah mobil ambulan untuk membawa Draken ke rumah sakit. Sebelum Draken diangkut, kita akan ditunjukkan kata-kata permintaan Draken kepada Takemichi untuk menjaga dan menolong Mikey dari kegelapan. Selain itu, ada juga scene flashback yang berisikan tentang Draken dan para anggota Touman sedang motor-motoran di masa lalu. Namun karena kondisi Draken sangat kritis, Draken telah mati sebelum diangkut oleh ambulan. Kita juga akan ditunjukkan sosok bayangan pacar Draken yang bernama Emma, seperti akan menjemput nyawa Draken. Lalu pada scene terakhir, chapter 224, kita akan ditunjukkan bahwa 3 dewa yaitu Sot, Mikey, dan Senju akan bertemu. Mereka juga membawa para anggota geng. Di chapter selanjutnya mereka akan melakukan tawuran bersama. Lalu kemudian chapter 225 sampai dengan chapter 233. Pada chapter ini kita akan ditunjukkan bahwa terdapat tawuran antar 3 geng yang berlabelkan dewa. Namun dalam hal ini terdapat hal unik di sini.
Geng Rokuhara dan Brahman telah membawa semua anggota gengnya. Namun Kantao Manji yang datang hanyalah Maiki dan Kokonoi. Mereka untuk sementara hanya akan mengamati saja. Sedangkan Rokuhara Tandai dan Brahman akan tawuran. Tawuran tersebut terjadi karena anggota geng Rokuhara telah membunuh Draken. Tawuran pun dimulai. Para kroco tawuran bersama. Namun scene langsung tertuju pada pertarungan antara Tyrannosaurus melawan dua legend Black Dragon generasi pertama, yaitu Benkei dan Waka. Sebelum itu terdapat cerita tentang dua legend tersebut. Benkei dan Waka merupakan bos dari dua geng besar yang ada di masa lalu. Mereka saling bermusuhan dan sering melakukan tawuran. Namun kakak Maiki yang bernama Sano Shinichiro telah berhasil menyatukan mereka. Oleh karena itu terbentuklah geng Black Dragon yang dipimpin oleh Sano Shinichiro. Black Dragon merupakan geng tersukses sepanjang masa yang telah mengalahkan semua geng di Jepang. Oke, lalu dimulailah tawuran antara Sot melawan Waka dan Benkei. Kemudian ditunjukkan juga scene flashback tentang masa kecil Tyrannosaurus. Nama asli Terrano Minami. Waktu kecil tinggal di daerah Kumu Favela, negara Brasil. Dia hanya tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Hiburannya hanya piano tua. Seorang bos gangster di favela bernama Dino telah memberi nama baru Tyrannosaurus kepada Terrano Minami. Dino juga telah mengajari Sot untuk membunuh. Awalnya Sot selalu menuruti Dino untuk membunuh orang. Namun bagaikan senjata makan tuan, di umur 12 tahun Sot telah membunuh Dino. Bekas bawahan Dino diambil alih dan Sot membuat geng baru yang bernama Dino Sot. Namun tragedi terjadi kepada Sot. Musuh datang ke rumah Sot dan membunuh ibunya Sot. Setelah itu Sot pindah ke Jepang untuk hidup bersama kakeknya. Ya karena nakal, Sot masuk ke penjara remaja pada tahun 2006. Kemudian tahun 2007 Sot bebas dan dia merekrut beberapa mantan petinggi Tenjiku seperti Kakucho, Haitani Brother dan juga lainnya. Para petinggi tersebut telah berhasil dikalahkan oleh Sot sehingga mereka bergabung. Terbentuklah geng bernama Rokuhara Tandai. Oke, kembali ke tawuran. Awalnya Sot memang seperti kalah. Dia terkena pukulan dan terkapar. Namun dia langsung bangkit dan melepaskan bajunya. Dia langsung membalikkan keadaan. Dia telah berhasil memukul Waka dan Benkei. Hanya sekali pukulan, mereka berdua langsung terkapar dan kalah telak. Bos geng Brahman yang bernama Senju langsung tidak terima. Kali ini Senju akan melawan Sot seorang diri. Sebagai informasi, Senju merupakan bos geng besar yang satu-satunya seorang cewek. Itulah sebabnya Takeyome mencoba menghentikan Senju. Tawuran Sot melawan Senju pun dimulai. Walaupun mungkin serangannya tidak sekuat Sot, namun gerakan Senju begitu sangat lincah dan cepat. Dia telah berhasil menghindari beberapa pukulan Sot. Bahkan dia juga telah berhasil menendang kepala Sot hingga terkapar di tanah. Seperti biasa, Sot selalu seperti kalah di awal-awal. Sebelum lanjut tawuran, akan ditunjukkan scene flashback tentang Takeyome dan para petinggi Black Dragon generasi pertama. Takeyome merupakan teman masa kecil Sano Shinichiro. Dia juga merupakan wakil bos dari geng Black Dragon generasi pertama. Saat itu, dia dijuluki sebagai dewa perang. Namun setelah berhasil mengalahkan semua geng di negara Jepang, tiba-tiba saja Sano Shinichiro membubarkan Black Dragon. Karena dia telah menganggap tidak ada geng yang bisa mengalahkan Black Dragon lagi. Dan dia tidak ingin Black Dragon menindas orang lain yang lemah. Namun Takeyome berbeda. Dengan ketenaran sebagai dewa perang Black Dragon, dia begitu sangat terlena dan sombong menindas orang yang lebih lemah. Dia menghamburkan uang dan alhasil dia bangkrut. Kemudian dia pun membentuk geng baru bernama Brahman bersama Senju, Waka, dan Benkei. Sot bangkit dan berhasil mengalahkan Senju hanya dengan sekali pukulan. Terrano mencoba membunuh Senju, namun Takemichi menghalanginya. Saat bersentuhan, Takemichi melihat masa depan Sot yang mati. Kemudian tiba-tiba saja Kakucho terlempar di depan Sot oleh Maiki. Kali ini Maiki akan melawan Sot. Maiki saat ini sedang dalam mode kegelapan setelah mendengar kematian Draken. Muka Sot langsung hancur setelah terkena tendangan tajam milik Maiki. Takemichi pun mencoba menghentikan Maiki tapi gagal. Maiki pun memukul-mukul Sot sampai mati. Lagi dan lagi, Takemichi mencoba menghentikan Maiki. Namun kali ini Takemichi juga kena sasaran. Dia dipukul oleh Maiki bertubi-tubi hingga Takemichi mengalami koma. Beruntung Takemichi masih bisa hidup.
Selanjutnya pada chapter 234 sampai dengan chapter 242. Di chapter ini kita akan ditunjukkan bahwa Takemichi telah bangun dari komanya di rumah sakit selama 3 hari. Takemichi masih bisa selamat karena pertolongan dari Senju. Senju telah berhasil menghentikan amukan Mikey. Tawuran antara 3 dewa telah berakhir. 2 orang telah mati dalam insiden tersebut, yaitu Draken dan Sot. Pemenang dari tawuran tersebut adalah geng Kanto Manji. Saat ini geng Kanto Manji telah menjadi penguasa geng di negara Jepang. Brahman dan Tokuhara Tandai dibubarkan. Beberapa bekas anggotanya telah bergabung dengan geng Kanto Manji. Kembali ke Takemichi, di dalam rumah sakit banyak teman-teman yang menjenguk seperti Kokonoi, Chifuyu, Hakai, Pachin, Ryohei, Meizo Middle Five, dan tentunya Hina yang akan selalu merawat Takemichi. Lalu singkat cerita, setelah 1 bulan, Takemichi pun sembuh total dan dia akan membuat geng baru untuk mengalahkan Kanto Manji. Tentu saja dia melakukan hal tersebut untuk mengalahkan Mikey dan menyadarkan Mikey dari kegelapan. Orang pertama yang Takemichi ajak bergabung tentu saja Chifuyu. Karena Chifuyu merupakan sahabat pertama di geng Toman. Dia juga merupakan orang pertama yang tahu tentang rahasia kekuatan time leap milik Takemichi. Nah, di sini nih nanti ada hal kocak. Nama geng dibuat oleh Chifuyu bernama Thousand Winters. Nah, kocaknya lagi pada logo geng. Logo geng bergambar kucing yang malah terlihat imut, tidak menyesuaikan dengan gaya preman yang garang dan seram. Haha. Lalu Hakai juga diajak, kemudian juga Inupi diajak. Inupi merupakan orang yang telah membawa Takemichi ke rumah sakit. Kemudian anggota selanjutnya yang akan diajak adalah Mitsuya. Namun karena Mitsuya sedang galau dan pusing memikirkan kematian Draken dan akan mengikuti kompetisi fashion nasional, maka sementara waktu Mitsuya hanya ingin menyendiri untuk mendesain baju untuk diikutkan di dalam kompetisi fashion nasional. Kemudian kompetisi fashion pun dimulai. Di sini sangatlah unik. Mitsuya menampilkan model fashion dengan desain 2 naga kembar. Tentunya kalian tahu bahwa 2 naga kembar merupakan gambar cat tembok tempat pertama kali Draken dan Mitsuya bertemu. Gambar 2 naga kembar juga merupakan tato yang dipakai oleh Draken dan Mitsuya dulu. Kemudian saat Mitsuya muncul di atas panggung sebagai pemenang kompetisi, tampilan Mitsuya berubah drastis. Dia menggunakan tato 2 naga kembar lagi seperti Draken. Selain itu, secara mengejutkan dia juga dengan terang-terangan tidak ingin menerima hadiah hasil dari menangnya di kompetisi tersebut. Dia juga berkata di panggung bahwa dia akan ikut Takemichi untuk melawan Mikey. Tentu saja para juri marah dan mungkin Mitsuya di blacklist dari kompetisi tersebut. Takemichi dan teman-teman lain juga menonton Mitsuya. Setelah kejadian barbar Mitsuya, Takemichi meneteskan air mata. Mitsuya akhirnya join juga. Selain itu, Middle Five juga ikut join. Lalu orang terakhir yang akan diajak adalah Senju. Di sini juga akan ditunjukkan flashback tentang Senju pada masa kecil. Waktu kecil, dia pernah merusak mainan pesawat-pesawatan milik Mikey. Namun dia telah berbohong kepada Mikey dan berkata bahwa Haruchio lah yang telah merusaknya. Mikey langsung membantai Haruchio hingga mulutnya hancur. Senju melihat hal tersebut dan melihat sosok Mikey yang masuk ke dalam kegelapan. Hal tersebut sama persis seperti Mikey membunuh Sot setelah kematian Draken. Kemudian Senju pun ikut serta dengan geng baru Takemichi. Semua telah terkumpul. Karena dianggap jelek, nama geng dirubah menjadi geng Toman generasi 2. Bahkan seragamnya pun juga diganti. Mitsuya membuatkan seragam baru yang mirip dengan seragam Toman yang dulu. Geng Toman generasi 2 dipimpin oleh Takemichi dengan wakilnya yaitu Chifuyu. Lainnya yang diajak oleh Takemichi menjadi kapten dan wakil kapten divisi. Para kroco dari Toman dan Brahman lama juga ikut gabung. Pertemuan diadakan untuk melawan Kanto Manji. Lalu tibalah perang melawan Kanto Manji. Lalu kemudian di chapter 243 sampai dengan chapter 256. Oke, di chapter ini nih yang paling seru. Kemungkinan ini bakal menjadi tawuran terakhir. Scene ini bakal full tawuran antara Toman generasi 2 melawan Kanto Manji. Seperti biasa, MC selalu kalah jumlah. Toman generasi 2 berjumlah 50 anggota melawan Kanto Manji berjumlah 500 anggota. Jadi kalau pengen win, ya setiap orang dari Toman harus bisa mengalahkan 10 orang sekaligus. Haha. Belum lagi bos dan para petingginya yang sangat mengerikan. Bos Mikey, tentu kalian tahu dia edan seperti monster kekuatannya. Ada juga Kakucho, Hanma, Haitani Brother. Bahkan 2 legend Black Dragon, Waka dan Benkai juga ikut Kanto Manji dan masih banyak lagi yang lain.
Pokoknya edan-edan petinggi Kanto Manji. Tawuran pun dimulai. Terdapat hal unik di sini. Takemichi sebagai bos maju dengan berani paling depan. Dia langsung berhadapan dengan petinggi Kanto Manji yaitu Kakucho. Dalam hal ini terdapat fakta yang menarik. Sebenarnya Takemichi merupakan orang yang paling kuat dalam hal daya tahan tubuh. Dari awal seri sampai sekarang dia selalu kena banyak samsak tinju, tapi walaupun demikian dia selalu berhasil bangkit lagi. Ternyata dia juga memiliki pukulan yang lumayan kuat. Kekuatannya bangkit di sini. Dia telah berhasil memukul Kakucho hingga terpental jauh. Dalam hal ini, Kakucho sadar bahwa Takemichi telah bangkit menjadi pahlawan sebenarnya seperti saat Kakucho bertemu pertama kali dengan Takemichi pada saat masih bocil. Tentu saja, pukulan Takemichi membuat para toman lain ikut bersemangat. Tentu efek mental dan psikologis seperti ini sangatlah berpengaruh dalam pertarungan. Karena Takemichi, para petinggi toman generasi 2 telah berhasil mengalahkan beberapa petinggi Kanto Manji seperti Hakai dan Mitsuya yang telah berhasil mengalahkan Haitani Brothers. Lalu Senju yang telah berhasil mengalahkan 100 orang lebih anggota Kanto Manji. Kakucho masih bisa bangkit lagi dan masih melawan Takemichi. Bahkan Akun dan para Mezzo Middle Five juga melawan Shion mantan bos Black Dragon generasi 9. Di sini Kokone malah berkhianat dan ikut membantu Inupi untuk melawan petinggi Kanto Manji yaitu sang legend Waka dan Benkai. Selain itu, Pahchin gendut juga akan nekat melawan Mikey. Kemajuan pesat, Pahchin berhasil menahan tendangan boom milik Mikey. Saat menahannya, Pahchin juga berkata bahwa dia hanya ingin melihat senyuman Mikey seperti di masa lalu bersama Toman. Namun, walaupun demikian, pada akhirnya Pahchin tetaplah tumbang. Inupi dan Kokonoi juga telah dikalahkan oleh Waka dan Benkai. Senju juga dikalahkan Haruchio. Mitsuya dan Chifuyu juga hampir dikalahkan oleh Hanma. Mikey juga telah mengalahkan dua kembar Angry dan Smile, juga Ryohei. Kanto Manji saat ini berada di atas angin. Kemudian pada saat Takemichi menyentuh rel kereta, Takemichi melihat sedikit masa depan. Dia telah melihat teman-teman dan banyak orang yang tawuran mati karena kereta yang dijalankan oleh Haruchio. Untuk menghentikan kejahatan Haruchio tersebut, Takemichi dan Kakucho sementara waktu bekerja sama untuk melawan Haruchio. Di sini juga terdapat fakta yang menarik. Ternyata Haruchio mengetahui tentang kekuatan Time Leaper. Apakah mungkin Haruchio juga seorang Time Leaper? Masih belum bisa dipastikan sih teman-teman. Yang jelas dia tahu tentang kekuatan tersebut. Pertarungan mereka berlangsung di dalam kereta. Chapter pada rangkuman ini berakhir pada chapter 256. Tawuran masih terus berlangsung antara Toman generasi 2 melawan Kanto Manji. Scene saat ini masih di pertarungan dalam kereta antara Takemichi Hakai melawan Haruchio. Oke, seperti itulah video rangkuman Manga Tokyo Revengers Part 5. Bagaimana pendapat kalian tentang chapter-chapter ini? Apakah seru atau kurang seru? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar untuk berdiskusi bersama. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.